Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Padilla dengan NIM A1C323034. Saya dari kelas reguler B. Jadi di sini saya akan membuat sebuah video yang akan menampilkan cara bagaimana kita menghubungkan Testable Machine dengan Struts untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah Fisika Animasi dengan dosen pengampu Bapak Wawan Kurniawan, SSI MCS. Jadi menghubungkan Testable Machine dengan Struts ini melalui konsep fisika, yaitu hukum Archimedes, di mana di hukum Archimedes itu ada 3 kemungkinan, yaitu yang pertama mengapung, melayang, dan juga tenggelam. Yang perlu kita ketahui adalah untuk keadaan mengapung itu sendiri terjadi apabila gaya apung lebih besar dibandingkan berat benda. Sedangkan ketika melayang itu gaya apung dan berat benda sama besarnya, dan ketika tenggelam itu gaya apung lebih kecil dibandingkan berat benda. Jadi langsung saja kita mulai. Kita ke prompt terlebih dahulu. Setelah itu kita ketik Testable Machine. Sini kita pilih yang paling atas. Nah, kita mulai Testable Machine ini dengan mengklik Get Start. Oke, di Testable Machine ini ada 3 project yang dapat kita lakukan, yaitu image project, project gambar, kemudian audio project, project melalui suara, dan juga pose project yang melalui pose yang lebih detail. Oke, pada percobaan ini kita akan melakukan image project. Kita pilih image project dengan standar image model. Nah, di Testable Machine ini ada yang namanya kelas yang bisa kita sesuaikan banyaknya dengan kebutuhan kita. Nah, kelas pertama akan kita ganti namanya dengan mengapung, yaitu salah satu keadaan di Archimedes. Kemudian kelas kedua kita ganti dengan melayang, dan kita tambah kelas dengan add a class, dan kita ganti namanya dengan tenggelam. Oke, kemudian kita akan mengambil sampel gambarnya. Nah, mengambil sampel gambarnya ini bisa melalui 2 cara, yaitu upload dan juga webcam. Nah, jika upload ini kita sudah mengambil gambar terlebih dahulu dan gambarnya tinggal kita upload. Sedangkan webcam kita harus mengambil gambar dengan posisi kita yang saat ini. Oke, untuk saat ini kita akan mengambil gambar melalui webcam. Kita pilih webcam dan siap-siap untuk mengambil gambarnya. Untuk satu sampel itu kita ambil sebanyak 40-an. Oke, kita hold to record. Kita ambil. Nah, dalam mengapung ini posisinya adalah jari jempol itu ke atas seperti ini. Oke, kita lihat ke kamera. Kita ubah-ubah posisinya. Hingga 40-an. Sekarang sudah 43. Nah, semakin banyak sampel yang kita upload, semakin detail mesin tersebut akan belajar. Oke, kita masuk ke melayang. Nah, melayang ini kita juga menggunakan webcam. Melayang ini gayanya adalah telapak tangan kita arahkan ke depan seperti ini. Jadi kita fokus pada Testable Machine-nya. Kita ubah-ubah posisinya. Oke, sudah. Yang terakhir ini tenggelam melalui webcam juga. Nah, tenggelam ini posenya adalah ibu jari mengarah ke bawah seperti ini. Oke. Sudah 50. Nah, ketiga kelas ini sudah terisi dengan sampel gambar dengan banyaknya seperti kita mau, yaitu 40-an. Selanjutnya kita training, yaitu dengan menekan train model. Nah, Testable Machine ini akan belajar dari sampel yang kita gunakan dan akan memahami bahwa jika jempol ke atas itu artinya mengapung, kemudian telapak tangan itu melayang, dan jempol ke bawah itu tenggelam. Nah, Testable Machine ini belajar dari cara manusia belajar, karena Testable Machine ini adalah mesin learning, yaitu mesin yang belajar. Kita tunggu sebentar. Nah, Testable Machine-nya sudah berhasil belajar, sudah mentraining model-model yang kita berikan. Sekarang kita coba. Ini yang pertama kita coba dengan mengapung. Oke, berhasil dibaca, kemudian melayang. Oke, berhasil dibaca juga, dan yang terakhir itu tenggelam. Ini kita ubah lagi untuk memastikan.
Oke, ini berarti tes kabel tersebut telah berhasil membaca sampel gambar yang telah kita berikan. Nah, selanjutnya, karena kita telah mencoba dan memastikan bahwa sampel gambarnya terbaca oleh tes kabel mesin, kita matikan dulu input kameranya yang sekarang on menjadi off. Ini berfungsi agar webcam kita itu fokus pada saat kita masuk ke stretch-nya. Kita matikan dulu. Oke, langkah selanjutnya untuk menghubungkan touch kabel mesin dengan stretch adalah kita export model. Oke, kita export modelnya. Kemudian kita pilih upload my model. Kita tunggu sampai proses uploading ini selesai. Nah, jika sudah selesai, yang akan didapatkan itu adalah sebuah link yang dapat kita salin dan dapat kita hubungkan ke stretch. Oke, kita sudah mendapatkan linknya. Sekarang kita buka tab baru di Chrome. Dan kita masuk ke stretch. Nah, yang perlu diketahui adalah stretch yang ada itu tidak memiliki extension untuk tersambung ke touch kabel mesin. Jadi yang kita gunakan ini adalah stretch yang telah dimodifikasi, yang kita sebut sebagai playground rise. Jadi di Chrome kita tulis playground .rise.net.edu dan kita enter, kita pilih. Nah, ini sudah masuk ke tampilan playground rise-nya. Kita tunggu sebentar hingga benar-benar terhubung. Oke, di sini telah benar-benar masuk ya ke laman playground rise-nya. Kita pilih open playground. Nah, ketika masuk ke open playground ini, kita akan langsung diarahkan untuk membuat karya sesuai yang kita inginkan. Kita bisa lihat di bagian kiri itu ada gerakan, kemudian ada tampilan, ada suara, kejadian, kontrol, sensor, operator, variabel, dan juga balok sayap. Nah, di paling bawah itu ada tulisannya tambahkan ekstensi. Untuk menghubungkan ke touch kabel mesin, kita pilih yang ini. Kemudian kita pilih touch kabel mesin. Nah, jika sudah muncul touch kabel mesin seperti pada layar, ini artinya touch kabel mesin dengan stretch sudah terhubung secara dasarnya. Kemudian kita beralih ke bagian sebelah kanan. Ini dapat kita lihat sprite 1. Ini adalah objeknya. Karena kita sekarang pada konsep Archimedes, yaitu mengapung, tenggelam, dan melayang, maka kita ganti sprite-nya menjadi bola saja. Kita pilih ball. Kemudian untuk latar belakangnya yang sedikit sesuai dengan konsep kita itu adalah kolam berenang. Jadi kita pilih di sini yaitu pool. Oke. Untuk bolanya itu bisa kita custom warnanya. Di sini saya ingin custom menjadi warna pink. Oke, kita pilih. Kemudian kita kembali lagi ke kode. Kita masuk ke kejadian. Di kejadian ini ada ketika bendera hijau diklik, kita pilih itu, kita pindahkan ke tengah. Kemudian di touch kabel mesin, kita pilih turn video on, kemudian set video transparansi, dan selanjutnya use model. Oke, di sini kita diminta untuk menempelkan URL dari touch kabel mesin yang tadi. Silahkan kita tempelkan. Oke, jika sudah, dan transparansinya juga bisa kita atur, kita naikkan atau kita turunkan. Semakin kecil transparansinya, maka akan semakin fokus background tersebut menampilkan wajah kita. Jadi di sini kita atur saja transparansinya menjadi 55 agar background kolam renangnya masih terlihat. Selanjutnya kita masuk ke bagian touch kabel mesin lagi. Kita pilih when model detect. Sebelumnya kita masuk ke variabel terlebih dahulu. Di variabel ini kita buat sebuah variabel dan kita namakan menjadi status benda. Pastikan variabel ini untuk semua sprite. Jadi bukan hanya untuk sprite ini, tapi untuk semua sprite. Ini harus benar-benar dipastikan. Dan kita pilih. Nah, jika sudah, kita kembali lagi dari awal di mana kita memilih when model detect. Kita taruh di sini. Kemudian kita lanjutkan ke tampilan. Nah, di tampilan ini pilih katakan halo selama 2 detik. Kemudian diikuti dengan gerakan. Kita pilih yang meluncur 1 detik ke X dan ke Y.
Nah, yang pertama kita ganti one model detect ini menjadi yang pertama dulu. Sebelum kita lanjut, kita harus menjalankannya supaya terupload di sini tes kabel mesin. Kita klik bendera berwarna hijaunya. Di sini sudah terlihat wajah kita di background. Oke. Nah, baru kita bisa memilih kelasnya. Kita pilih kelas yang pertama itu mengapung. Oke, mengapung. Kemudian dikatakan halo ini, halo akan kita ubah menjadi keterangannya. Keterangannya adalah bola tenggelam, bola mengapung. Selanjutnya kita tuliskan alasannya berdasarkan konsep fisikanya, bahwa sebuah benda dapat mengapung karena gaya apungnya lebih besar dibandingkan berat bendanya. Kita tulis di sini, gaya apung lebih besar dibandingkan berat benda. Tetap selama 2 detik dan meluncur tetap selama 1 detik, namun kita ganti X-nya menjadi 0 dan Y-nya kita ganti ke arah 50. Ini untuk menyesuaikan dengan posisinya di kolam renang, karena seperti yang kita tahu mengapung itu berarti di permukaan air. Oke, selanjutnya untuk melayang itu kita tinggal gandakan yang telah kita buat tadi dan kita tempelkan. Mengapung kita ganti dengan melayang. Oke, keterangannya juga kita ganti. Alasannya juga dimana ketika benda melayang itu berarti gaya apung dan berat bendanya sebanding. Nah, Y-nya kita ubah menjadi 20. Oke, kita lihat apakah dia akan turun. Oke. Y-nya kita ganti lagi menjadi minus 45 agar dia benar-benar di tengah. Karena seperti yang kita tahu, benda itu dikatakan melayang apabila dia berada di tengah-tengah daripada fluida tersebut, fluida cair tersebut. Oke, selanjutnya untuk yang tenggelam kita gandakan lagi dan kita tempel. Melayang kita ganti menjadi tenggelam. Begitu juga dengan keterangannya. Nah, jika suatu benda tenggelam itu disebabkan apabila gaya apungnya lebih kecil dibandingkan berat bendanya. Kita ganti Y-nya menjadi minus 135. Nah, ternyata di sini ada typo, kita perbaiki dulu typonya. Bola sekarang semuanya sudah sesuai ya dengan keinginan kita. Untuk transparansinya bisa kita atur lagi. Jika ingin wajah kita lebih jelas berarti diperkecil lagi, tapi jika ingin wajahnya tidak terlalu terlihat jelas maka silakan diperbesar lagi. Oke, sekarang kita coba tekan dulu tanpa adanya gerakan dari tangan kita seperti di attach kabel mesin tadi. Yang pertama kita coba tenggelam terlebih dahulu. Kita tekan. Nah, sudah terdetek bahwa bola tenggelam dan akan ke arah bawah. Terus selanjutnya ketika melayang, oke, sudah terlihat juga bahwa bola melayang gaya apung sama dengan berat benda. Selanjutnya ketika mengapung. Oke. Nah, berarti balok-balok yang telah kita berikan, yang telah kita susun seperti one model detect, katakan titik-titik selama titik-titik, kemudian meluncur selama berapa detik ke X dan Y, ini telah benar. Selanjutnya kita gunakan model dari tangan kita tadi. Ingat bahwa jempol ke atas itu mengapung, telapak tangan itu melayang, dan juga ke bawah itu berarti tenggelam. Sekarang kita coba terlebih dahulu. Oke, terbaca bahwa ini adalah posisi bola melayang. Selanjutnya, oke, bola mengapung, gaya apung lebih besar dari berat benda. Selanjutnya, oke, bola melayang, gaya apung sama dengan berat benda. Bola tenggelam, gaya apung lebih kecil dari berat benda. Kita coba lagi. Oke. Oke, dengan berhasilnya percobaan ini maka dapat kita
tarik kesimpulan bahwa menghubungkan touch kabel mesin dengan stroke itu tidak sesulit yang dibayangkan. Bahkan dengan konsep fisika yang awalnya terbilang abstrak, kita dapat menghubungkannya dan memvisualisasikannya agar lebih mudah dipahami. Sebenarnya untuk hukum Archimedes ini kita bisa melakukan percobaan seperti dengan telur yang dimasukkan ke air garam. Itu dapat dilihat telur tersebut dapat tenggelam, melayang, dan mengapung sesuai dengan banyaknya kadar garam pada air tersebut. Namun, jika kita menggunakan kemajuan teknologi seperti menghubungkan starch dengan touch kabel mesin ini, tentunya akan lebih mudah dalam memahami dan memvisualisasikan konsep-konsep fisika seperti salah satu contohnya hukum Archimedes ini, di mana ada keadaan mengapung, melayang, dan juga tenggelam. Untuk keterangannya juga bisa kita variasikan dan kita lebih detailkan sesuai kebutuhan kita. Kita coba satu kali lagi sebelum ditutup. Oke, bola melayang, gaya apung sama dengan berat benda. Oke, bola mengapung, gaya apung lebih besar daripada berat benda. Dan yang terakhir itu, bola tenggelam, gaya apung lebih kecil daripada berat benda. Oke, mungkin sekian saja yang dapat saya tampilkan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga videonya membawa manfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.